Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi, yang mana pada kesempatan kita kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala dalam melaksanakan ibadah-ibadah kita setiap hari. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita tiap hari ini dibalas oleh Allah Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliau kita bisa terangkat dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah ala madzahibil arba'ah. Para hadirin, hadirat, shaimin, shaimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sekarang kita akan membahas tentang puasa. Ada hadis yang mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'aths. Dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga puasa kita yang telah lalu dan yang akan kita kerjakan nanti, semoga tidak termasuk dari ciri-ciri yang diungkapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, sehingga pahala kita tidak ada. Hanya kita cuma lapar saja dan dahaga saja untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Para hadirin, hadirat, Bapak Ibu, shaimin, shaimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Rasul berkata, kam min shaimin, berapa banyak, sudah berapa banyak orang-orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, dia tidak mendapatkan pahala apa-apa, dia tidak mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja illal ju' wal 'aths, hanya saja dia cuma mendapatkan lapar dan dahaga saja, pahalanya tidak punya. Makanya dia nanti ketika orang-orang yang ciri-ciri ini nanti di akhirat bertanya kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aina, di mana puasaku? Puasaku dulu di mana? Aku telah berpuasa penuh, tapi kok kosong pahalanya. Cuma tinggal illal ju' wal 'aths, hanya mendapatkan kelapar dan dahaga saja. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah, siapa saja yang masuk terhadap hadis ini, maka Rasul mempunyai atau bersabda, khamsu yuftiruna shaim, ada 5 yang mempengaruhi terhadap pahala puasa. Ini yang poin pertama, ada 5, nanti ada 3 poin. Yang poin pertama ada 5. Apa saja? Yang pertama adalah ghibah, bergosip, merasani, berbuat pembicaraan, menjelek-jelekkan kekurangan orang, merasani orang, bergosip,
ini mengurangi terhadap pahala kita puasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ghibah ini sangat luar biasa. Ghibah ini kalau kita berghibah, mengomongin, membicarakan kekurangan orang-orang, itu pahala kita, puasa kita terkuras oleh pembicaraan kita sendiri. Kadang-kadang kita tidak merasa, karena dia memang kekurangan orang misalnya. Dia orang memang sudah kurang, memang banyak kekurangan, membicarakan kekurangan. Nah, itulah yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW, membicarakan kekurangan orang lain. Karena kenapa? Dengan membicarakan kekurangan orang lain atau bergosip kekurangan orang lain, kita seakan-akan tidak secara langsung, tidak langsung itu mengajak lawan bicara kita yang bersama dengan kita, yang mendengarkan gosipan kita, untuk membenci orang yang kita gosipi tersebut. Padahal kita tidak tahu sesungguhnya orang ini itu baik apa buruk. Apa kita cuma mendengar saja, apa kita cuma katanya. Tidak tahu kita. Dan sejelek-jeleknya orang, pasti dia mempunyai kebaikan. Dan sebaik-baiknya orang, pasti dia mempunyai aib. Maka dari itu, Bapak Ibu hadirin hadirat, shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mulai dari sekarang sampai nanti bulan puasa selesai, kalau bisa tahan ghibah ini, tahan. Mau bergosip, tahan dulu. Jangan sampai pahala kita kosong gara-gara kita bergosip. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, selanjutnya yang kedua, wan namimah. Wan namimah, adu domba. Adu domba di sini kita mengadu domba antara satu sama lain, dijelek-jelekkan, sampai ke yang lain dijelek-jelekkan, sehingga terciptalah suasana panas, sehingga bertengkar, adu domba, difitnah antara satu sama lain, difitnah satunya di depan orang ini bermuka dua, bertopeng, di orang satunya bertopeng lagi. Makanya al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Makanya wan namimah, mengadu domba, itu berkurang pahala kita, pahala puasa kita. Bapak Ibu shaimin shaimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya yang ketiga, wal kadzib, berbohong. Kita berbohong, baik itu berbohongnya secara langsung ataupun tidak langsung. Berkata bohong demi menutupi hal-hal yang... Kalau kita, kenapa kok dilarang berbohong? Ketika kita berbohong sekali, maka kita akan mendapatkan kesempatan berbohong kedua kalinya. Kenapa? Untuk menutupi bohong kita yang pertama kali tersebut. Ketika kita berbohong kedua kali, maka kita akan menutupi berbohong lagi yang ketiga kalinya, untuk menutupi kebohongan yang pertama dan yang kedua. Kita berbohong ketiga, keempat, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan kita yang pertama, kedua, dan seterusnya.
Maka dari itu, sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah siddiq, jujur, bukan pembohong. Kalau kita jujur, insya Allah semuanya akan baik. Meskipun itu pahit. Bohong jujur ini pahit. Pahit sekali. Tapi hasilnya akan menjadi manis kepada diri kita dan keluarga kita. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya yang keempat adalah wan nadhru bisyahwah. Melihat dengan syahwat. Kita melihat orang, melihat lawan jenis, baik itu melihat di handphone, baik itu melihat secara langsung, syahwat kita, maka itu berkurang pahala puasa kita. Maka puasa kita akan berkurang, dikurangi oleh Allah Ta'ala. Maka dari itu mari kita jaga pandangan. Selanjutnya yang nomor 5, wal yaminul kadzib. Yang nomor 5 adalah bersumpah tapi berbohong. Sumpah palsu. Maka dari itu kita janganlah membiasakan diri untuk bersumpah, berkata-kata sedikit-sedikit wallahi, sedikit-sedikit wallahi, sedikit-sedikit apa. Itu jangan. Kalau orang percaya ya monggo, kalau tidak percaya ya monggo. Sumpah ini ketika kita ucapkan ketika sudah mendesak, orang sudah tidak ada pilihan lain untuk mempercaya, untuk orang-orang biar percaya, ada kasus gitu, maka kita akan melakukan sumpah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, selanjutnya poin yang kedua yang mengurangi pahala kita, puasa kita, biar kita tidak mendapatkan lapar dan dahaga saja. Yang kedua adalah mempunyai sifat hati riya. Riya pengen dilihat orang. Riya ini kita gunakan misalnya di ibadah. Pengen dilihat orang. Pengen dipuja orang dalam bentuk ibadah. Tapi dalam bentuk pakaian, mobil, rumah, itu bukan riya. Bukan riya. Yang riya adalah beribadah apapun bukan karena Allah Ta'ala, tapi karena manusia. Makanya nanti ketika kita beriak, maka Allah Ta'ala berkata di akhirat, silakan kamu minta pahala kepada yang kau mintai. Riya tadi, jangan minta kepada saya. Itulah ungkapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat. Bapak Ibu shaimin shaimat yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya yang mengurangi terhadap pahala puasa adalah takabbur, sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Sombong ini kadang-kadang kita tidak merasa. Sombong itu merasa dirinya paling baik, dirinya paling pintar, orang lain jelek, orang lain bodoh. Kita merasa diri kita paling hebat, paling kaya, paling bisa, paling lama, paling semuanya. Itu adalah takabbur, sombong. Makanya dulu kita cerita iblis itu dikeluarkan dari surga bukan gara-gara dia tidak mau beribadah kepada Allah Ta'ala, akan tetapi hanya sombong. Kadang-kadang kita menyepelekannya. Selanjutnya sum'ah. Selanjutnya bakhil. Selanjutnya bakhil ini pelit. Selalu pelit. Selanjutnya bakhil. Selanjutnya hal-hal yang berkaitan dengan hati. Itu mengurangi terhadap puasa kita, pahala puasa kita. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala,
Selanjutnya yang mengurangi terhadap puasa, pahala puasa kita adalah makan atau sahur. Poin yang ketiga ini, makan atau sahur bukan menggunakan hal yang halal, melainkan menggunakan benda atau makanan yang haram. Ketika kita menggunakan makanan haram, maka kita akan berkurang pahala puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya caranya bagaimana? Periksa apakah pahala ini, apakah makanan ini halal, apa makanan ini haram. Jadi kita harus periksa betul-betul. Jangan sampai hal-hal yang haram masuk terhadap diri kita. Kadang-kadang kita ini berbuat apapun untuk melaksanakan ibadah dengan perkara haram. Itu sama saja mencuci baju, membersihkan baju, atau mensucikan baju menggunakan air kencing. Tetap najis. Kadang-kadang kita ini tidak berpikir, buat buka puasa hasil mencuri, buat lebaran kita tidak puasa kemudian mencuri. Nah, ini tidak baik. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk tidak melaksanakan, mengerjakan hal-hal yang ini. Akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.